Berjalan di dalam terang. Walk in the light. Berjalan di dalam terang adalah dasar dari penyucian. Dasarnya untuk Anda disucikan, dimurnikan. Amin. Dan Anda punya fellowship. Paham yang saya maksud kan? Anda disucikan. Apakah penyucian? Apakah pengudusan? Ketika seseorang melihat gelas di pinggir jalan, kotor, tapi dia lihat kayaknya gelasnya, muknya masih bagus ya, belum ada cacatnya. Kenapa kok ada di kotoran seperti ini, di lumpur, di sampah ini? Maka dia ambil. Amin. Dan kemudian dia sampai ke rumah, maka dia bersihkan. Itulah pengudusan. Mengerti yang saya maksudkan? Jadi berjalan di dalam terang adalah untuk penyucian Anda. Dan Anda punya fellowship, karena setelah dibersihkan, maka muk gelas tadi dipakai untuk diisi air, diminum. Tidakkah Anda punya fellowship dengan seorang yang menyelamatkan Anda? Dengan seorang yang sudah mengambil Anda dari kubangan lumpur, dari tempat yang kotor, dari ide manusia, dari pekarangan ayam, dari denominasi, dari kegelapan. Amin. Dan kemudian Anda dituang air, Anda menjadi bejana yang bersih. Haleluya. Dan kemudian dia memakai Anda. Pengudusan adalah siap untuk dipakai. Baptisan Roh Kudus, Tuhan memakai Anda di bawah urapan tersebut. Puji nama Tuhan. Anda mengerti prinsip ini? Amin. Dan hasil dari penyucian membawa Anda kepada fellowship. Dan pewahyuan Yesus Kristus, pewahyuan yang diberikan Roh Kudus akan selalu punya kaitan dengan fellowship. Mengerti? Punya kaitan dengan fellowship. Terpuji nama Tuhan. Seperti Henokh berjalan dan bergaul erat dengan Tuhan sampai ia tidak ditemukan. Karena kepada Henokh terus dinyatakan Tuhan pewahyuan demi pewahyuan. Dan dia membangun akan piramida tersebut. Henokh adalah jalan kita. Seperti Henokh kita harus berjalan, walk. Ya. Henokh adalah cara berjalan kita. Bisa nangkap? Untuk sampai kepada pengubahan tubuh. Ikuti seperti Henokh. Berjalan di dalam terang. Habel adalah bagaimana kita seharusnya menyembah Tuhan. Mempersembahkan korban. Dan Tuhan berkenan atas korban tersebut. Amin. Dan lihat Nuh. Dia membangun bahtera untuk tempat yang aman. Tempat persembunyian. Bagaimana Anda harusnya bekerja. Glory. Mengerti yang saya maksudkan? Saya sebutkan Habel, Henokh, dan Nuh karena ketiganya dituliskan di Ibrani pasal 11. Dan ketiganya adalah pelayanannya tampil sebelum penghakiman berlangsung. Paham? Mereka hidup di zaman purba. Sebelum penghakiman air bah berlangsung. Itulah penghakiman yang pertama yang dari Allah untuk bumi. Sehingga ketiganya harus menjadi contoh dan teladan kita sebagai anak-anak Allah di akhir zaman. Karena kita sedang menghadapi penghakiman Tuhan. Paham? Kita sedang menghadapi penghakiman Tuhan. Harmagedon akan segera menyusul. Maka harus tampil Henokh di sini, harus tampil Nuh di sini, harus tampil Habel di sini. Anda harus tahu bagaimana menyembah Dia, Anda harus tahu bagaimana Anda harus berjalan di dalam terang, Anda harus tahu bagaimana menyelesaikan bahtera Anda. Karena di dalam bahtera itulah tempat Anda yang aman. Haleluya. Akan terlindung dari segala bentuk penghakiman. Anda akan mengatasi penghakiman. Amin. Terpuji nama Tuhan. Jadi berjalan di dalam terang adalah untuk sebuah penyucian sehingga kemudian Anda memiliki fellowship satu dengan yang lain. Karena merpati yang bersih hanya bisa berfellowship dengan merpati yang lain.
Amin. Merpati tidak bisa berfellowship dengan gagak. Apakah persamaan antara Belial dan Kristus? Apakah persamaan antara penyembahan berhala dan bait suci? Mengerti? Amin. Keras kepala, Alkitab katakan di kitab Samuel, stubborn. Keras kepala sama dengan penyembahan berhala. Pada hari ini, ketika firman disampaikan, jangan keraskan hati. Keras kepala sama dengan penyembahan berhala. Jadi bagaimana mungkin penyembahan berhala dan bait suci akan bisa berfellowship satu dengan yang lain? Tidak akan bisa. Ingat, fellowship ini adalah fellowship ilahi. Anda harus pahami itu. Bukan sekedar fellowship, jabat tangan, minum kopi, minum teh, ada snack, ada biskuit, kemudian makan malam sama, itu fellowship. Itu fellowship manusiawi. Siapapun bisa. That speaks about eternal life and fellowship with God.